Perkenalan narasumber. Ya, nama saya Dr. Rini Fatona SHMK. Jadi profesi adalah dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jadi alhamdulillah berprofesi sebagai dosen sejak tahun 2008. Yang melatar belakangi kenapa memilih profesi sebagai dosen, karena satu, sebagai dosen pasti kita akan selalu menjadi orang yang senantiasa belajar, ya kan? Yeah. Jadi dengan hal-hal baru, keilmuan yang baru, kemudian juga perkembangan zaman terkait peraturan perundang-undangan dan sebagainya ya, itu selalu kita belajar. Karena sebelum kita mengajar itu mestinya kita sudah memiliki dulu bekal ya. Jadi seperti teko, dia tidak bisa mengalirkan air ke gelas kalaupun tekonya itu kosong. Maka jadi untuk jadi dosen itu tadi, jadi menjadi orang yang senantiasa belajar di kampus kehidupan. Jadi nggak kenal batas umur gitu kan, nggak kenal waktu, kita harus senantiasa belajar. Ya, kalau perkembangan hukum pidana di Indonesia ini sangat dahsyat ya. Jadi apalagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Jadi sebelumnya kan undang-undang yang berlaku itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 ya tentang KUHP. Jadi kalau dikenalnya ini produk kolonial, kalau yang ini KUHP nasional, produk anak bangsa, ya kan? Nah ini pasti ada yang berbeda kan. Kalau yang dulu mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai nih dengan bangsa Indonesia. Nah kalau di undang-undang yang memang produk dari bangsa Indonesia itu sendiri, KUHP nasional setidaknya sudah mengakomodir hal-hal yang gitu ya tidak diakomodir pada KUHP kolonial atau sebelumnya gitu. Jadi banyak hal perubahan-perubahan baru, dan juga mudah-mudahan memang kedepannya KUHP nasional ini menjadi KUHP yang humanis ya, baik terhadap korban maupun juga terhadap pelaku. Kalau undang-undang kekerasan seksual sendiri sebenarnya banyak yang ngatur ya. Jadi kalau yang di tindak pidana di KUHP sendiri memang diatur dengan misalnya tindak pidana kesusilaan, pemerkosaan, ya kan, tindak pidana perburuan dan sebagainya. Nah kemudian keluarlah undang-undang TPKS ya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, ya kan? Nah justru itu juga kan ada pro kontra kan. Nah jadi pro kontra gitu kan, kenapa ada misalnya seksual consent, ya kan? Seksual consent itu bisa misalnya menghilangkan pidana. Padahal kan kita juga tahu tuh dalam tindak pidana kekerasan seksual mestinya kan ini tidak bisa RJ, pengecualian. Jadi tindak pidana kekerasan seksual itu pengecualian tidak bisa RJ. Tapi masalahnya di sini adalah ketika seksual consent untuk dewasa ya, maka itu menghilangkan pidana. Tapi tidak berlaku ketika korbannya adalah anak ataupun penyandang disabilitas. Jadi ada hal-hal sebetulnya yang belum sesuai dengan bangsa Indonesia. Jadi seolah-olah kalau dewasa seksual consent ini menghilangkan pidana, sehingga seolah-olah ini dengan undang-undang ini bisa menimbulkan tanda kutip mempersilahkan orang untuk melakukan tindak pidana perzinahan. Nah ini sih yang misalnya kadang debatable ya, ada yang pro dan ada yang kontra. Sebagian orang bilang daripada kekerasan seksual Bu terjadi pemerkosaan atau yang lain gitu ya. Nah lebih baik kita seksual consent Bu, tidak ada yang disakiti. Nah ini sebagai orang Indonesia yang berpapasan Pancasila, kita juga nggak setuju dengan hal ini ya kan. Karena kan ada sila 1 ketuhanan yang Maha Esa, tidak satu pun agama di Indonesia yang sebenarnya memperbolehkan ya kan melakukan hubungan seksual sebelum terjadinya ikatan suci ataupun pernikahan. Juga tidak berperi kemanusiaan dong dengan sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi banyak kasus-kasus yang terjadi baik di kampus gitu ya ataupun di masyarakat pada umumnya, itu biasanya awalnya seksual consent, suka sama suka. Kalau Bu Rini selalu berpesan kepada mahasiswa, jadi memang hukum pidana atau criminal law itu tuh kita mengkaji ya kan tindak pidana tuh ya. Jadi kalau kami bilang ini kita lagi belajar ilmu hitam ya, tapi setidaknya kita tidak akan menjadi pelaku, tidak menjadi korban, justru kita akan menjadi orang yang melakukan pencegahan ataupun penanganan. Jadi sangat luas nantinya, bisa jadi aparat penegak hukum, bisa jadi lawyer ya kan. Kemudian juga di semua tempat kita memang banyak yang membutuhkan ya gitu. Nah terus juga kita gitu kan jadi paham, oh ketika tindak pidana itu terjadi apa sih yang harus kita lakukan, apa sih hak-hak kita sebagai warga negara ya kan, hak-hak kalau jadi tersangka, walaupun jangan sampai kita jadi tersangka, jadi terdakwa dan sebagainya gitu ya. Nah tapi tadi kita sih kepengen sama-sama dengan seluruh mahasiswa ya kan, semoga memang Unila itu menjadi ruang belajar yang aman, yang inklusif dan bebas dari kekerasan. Itu sih harapannya.